Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Belajar yang serius untuk menggapai cita-cita. Selamat bertemu kembali dengan saya Saki Ben Sinaga. Saat ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Ya, akar A artinya itu A pangkat setengah. Di kelas 7 sebelumnya kita sudah mempelajari cara membacanya ini. Akar pangkat 2 dari A. Sedangkan kalau ini dibaca akar pangkat N daripada A, yang artinya A pangkat 1 per N. A pangkat M per N itu bisa ditulis dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Sedangkan akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan N. Jadi kalau di sini N-nya dia di luar. Itu sama dengan A pangkat N per N atau sama dengan A. Jadi kalau sama dia akar pangkatnya dengan pangkatnya, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, akar 5 itu sama dengan 5 pangkat setengah. Akar pangkat 3 dari 7 sama dengan 7 pangkat 1 per 3. Kalau 6 pangkat 4 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4. Akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 7 dipangkatkan dengan 3. Itu sama dengan 7 pangkat 3 per 3 sama dengan 7. Jadi itulah dia bentuk-bentuk akar, sifat akar. Selanjutnya kita akan masuk menyederhanakan bentuk akar. Akar dari A kuadrat kali B itu hasilnya nanti sama dengan A akar B. Jadi untuk lebih memahami akar kuadrat, di sini kita berikan tabel daripada bilangan kuadrat dasar. 1 kuadrat itu 1, maka akar 1 sama dengan plus minus 1. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, maka akar 4 sama dengan plus minus 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar 9 itu sama dengan plus minus 3. 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka akar 16 itu sama dengan plus minus 4. 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka akar 25 itu sama dengan plus minus 5. 6 pangkat 2 sama dengan 36, maka akar 36 adalah plus minus 6. 7 pangkat 2 sama dengan 49, maka akar 49 adalah plus minus 7. 8 pangkat 2 sama dengan 64, maka akar 64 itu sama dengan plus minus 8. 9 pangkat 2 sama dengan 81, maka akar 81 adalah plus minus 9. 10 pangkat 2 adalah 100, maka akar 100 adalah plus minus 10. Jadi yang perlu kita ingat di dalam A kuadrat ini, harus kita ubah dulu dia berbentuk A kuadrat ini nanti ke dalam perpangkatan yang ada nilai akarnya, itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Karena itu memiliki nilai akar dia. Jadi kita ubah dia A kuadrat itu ke dalam bilangan-bilangan yang ada nilai akarnya. Nilai akar bilangan positifnya itu bilangan bulat. Itu tadi dari 1 sampai 100 tadi. Contohnya
akar 48. Akar dari 48 ini harus kita ubah dulu dia ke dalam A kuadrat kali B. 48 ini kan bisa dibagi 4. Cuman 48 dibagi 4 memang bisa ada dia yang nilai akarnya, namun masih ada yang lebih besar yaitu 16. 48 ini bisa dibagi 16, maka 48 ini sama dengan akar dari 16 kali 3. Ingat 16 itu kan nilai akar dari 16 itu 4, sehingga ini bisa kita ubah menjadi akar dari 4 kuadrat kali 3. Maka hasilnya sama dengan 4 akar 3. Ya, ingat itu 16 itu sama dengan 4 kuadrat. Oke, selanjutnya akar 72 sama dengan, kita lihat bilangan berapalah yang ada nilai akarnya ini yang bisa membagi 72. 9 bisa, tapi masih ada yang lebih besar yaitu 36. Maka langsunglah kita buat akar 72 itu sama dengan akar daripada 36 kali 2. Kita ingat akar 36 itu atau 36 itu sama dengan 6 pangkat 2. Maka langsung itu sama dengan akar 6 pangkat 2 dikali 2. Jadi ini sama dengan 6 akar 2. Oke, mudah kan? Ya, sekarang kita lihat dulu untuk bilangan kubik. Kubik dasar berarti akar pangkat 3 nanti. 1 pangkat 3 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 1000. Jadi ini harus kita ingat dulu. Kita ingat dulu dia bilangan berpangkat 3 yaitu 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 dan 1000. Ini nanti untuk bisa kita dengan cepat menghitung akar pangkat 3. Demikian juga untuk bilangan kubik ribuan. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. 20 pangkat 3 sama dengan 8000. 30 pangkat 3 27.000. Kalau 40 pangkat 3 64.000. 50 pangkat 3 125.000. 60 pangkat 3 216.000, 70 pangkat 3 343.000, 80 pangkat 3 512.000, 90 pangkat 3 729.000, 100 pangkat 3 sama dengan 1 juta. Jadi kita ingat di sini aja nanti perpangkatan satunya itu kan 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, baru 709, 1000. Sini ingat aja itu sama aja, cuman dia di sini pakai ribu. 1000, 8000, 27.000, 64.000, 125.000, 216.000 dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita akan melihat satuan daripada bilangan kubik pada akar pangkat 3. Kalau 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangannya 6, 7 pasangannya 3, sama kayak di atas kan, 3 itu kan pasangannya 7 juga. Oke, jadi 8 pasangannya 2, di atas juga udah ada itu 2 pasangan 8. Nah, selanjutnya 9 pasangannya 9, 0 pasangannya 0. Jadi kalau ada soal misalnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 59.319 adalah, maka
Yang pertama harus kita lihat ini, akar pangkat 3 dari 59.319 ini kan berada di antara 30, karena akar dari akar pangkat 3, 30 pangkat 3 itu kan sebanyak 27.000. Berada di bawahnya itu kan 27.000, kalau 40 dia itu kan 64.000. Maka 59.319 itu berada di antara 30-an sampai dengan 40-an. Sehingga akarnya itu pasti dia di 30-an. 30 berapa dia gitu. Jadi sekarang kita tinggal lihat satuannya. Satuan daripada bilangannya itu adalah 9. Maka ingat, pasangan 9 kan 9. Udah, tinggal kita buat. Maka akarnya ini sama dengan 39. Gitu dia. Jadi kalau di kelas 7 sudah pernah dipelajari. Jadi di kelas 9 ini kita mempelajari supaya lebih paham lagi anakku ya. Oke, selanjutnya akar pangkat 3 dari 103.823. Ini kalau kita lihat dia berada di antara 40 sampai 50. Karena ingat 40 pangkat 3 itu kan 64.000. Sedangkan 50 pangkat 3 itu kan 125.000. Sehingga akarnya ini pasti 40-an. Tinggal kita lihat satuannya. Satuannya 3. 3 itu pasangannya 7. Maka karena sudah tahu kita 40-an dia, pasangannya tadi 7, langsung aja. Akarnya ini sama dengan 47. Oke, mudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Akar A akar B tambah C akar B itu kita lihat kalau sudah sama dia bentuk akarnya itu, maka tinggal kita jumlahkan koefisien angka di depan akarnya itu, yaitu A dan C. Maka hasilnya ini sama dengan A tambah C dikalikan dengan akar B. Jadi ingat, pada aljabar anggap aja yang dalam akarnya itu adalah variabel. Begitu juga dengan pengurangan. A akar B kurang C akar B sama dengan A kurang C dikalikan dengan akar B. Contoh, 2 akar 5 tambah 4 akar 5, tinggal kita jumlahkan 2 dan 4, 6 akar 5. 8 akar 3 kurang 3 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Oke, terima kasih. Silahkan ulang-ulangi pelajarannya dan kerjakan soal-soalnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi lagi pelajarannya, dikerjakan soal-soalnya, terus berlatih sehingga kita mampu. Ingat, matematika itu mudah. Matematika itu pelajaran yang mudah, asal kita mau berlatih.